Iya. Ya menarik tentang sanad memang berbagai variasi. Saya kira umpamanya orang anggap misalnya sampean sinten, guru sampean sinten selalu tanya seperti itu, apalagi ketika bicara sama orang-orang pesantren. Sampean ngaji apa? Umpamanya saya orang kesehatan. Saya tanya, sampean guru sampean siapa? Sanadnya sampean siapa gitu kan. Ya semua selalu bersanad. Saya selalu juga punya guru, nggak mungkin tahu-tahu bisa tafsir, kemudian nahu sorab tahu-tahu bisa, itu kan nggak mungkin, itu aneh. Secara logika itu sudah paten, harus ada sanadnya. Sehingga memang jelas sanad keilmuan itu ada. Mungkin secara kayak umpamanya jelas umpamanya orangnya sama si A, kemudian si B, kemudian si C, si D, si E sampai Z sampai Rasul. Bagusnya memang seperti itu. Tapi standarnya kalau sekarang jadikan seperti itu, harus seperti itu. Mungkin akan kesusahan, semua orang akan belajar Quran. Dalam artian apa? Ya tetap bersanad, tapi kan kita tidak harus gini, formal. Asda sanad itu formal dan informal. Dalam artian gini, ada orang yang memang sanadnya, saya punya guru ini, kemudian gurunya ini, kemudian di tingkatan guru yang ketiga itu namanya entah lupa lah, entah tidak tahu, entah apa, itu kan pasti ada. Nggak harus ingat sampai kemudian sampai Imam Syafi'i, kemudian gurunya siapa, Qadir, kemudian sampai Ali, sampai Rasul. Nggak selalu ingat semua. Pasti kan hanya diingat hanya beberapa guru, kemudian guru kelima semuanya di antara guru mbahnya itu kan putus, nggak tahu namanya, antara lupa, antara apa, itu kan wajar. Yang penting sanad logika, standar keilmuannya nyampe gitu. Saya kira itu seperti itu. Dan sebuah kajian itu ada diulang. Di Quraish Shihab sebenarnya kan 11 syarat itu diurai sama Quraish Shihab itu. Di buku tafsirnya itu ada. Sama di situ Quraish Shihab juga ngomong sendiri, dikaji ulang syarat-syaratnya itu. Yang penting satu, pertama, objektif. Tidak subjektif, itu yang penting. Maka sekarang mengkaji Quran ya silakan, welcome gitu. Yang penting apa? Objektif. Ya objektif perlu ada standar keilmuannya. Sekarang belajar nahwu shoroh, kemudian dasar-dasar Quran, kemudian makna-makna Quran, banyak metode yang mudah. Saya kira itu sudah bersanad. Kemudian ketika saya umpamanya belajar, kemudian saya baca bukunya Ghazali, Tabari, Said Qutb, kemudian Quraish Shihab, saya punya pemahaman, nggak langsung sama orangnya umpamanya, nggak langsung, maksudnya nggak langsung ketemu, tapi lewat karyanya. Apakah saya juga nggak bersanad sama dia? Jelas saya bersanad sama dia, karena saya mengikuti pemahaman yang ada di bukunya. Kok katakan saya sama dulu nggak bersanad? Saya akan aneh. Guru sama siapa? Saya bilang umpamanya, karena saya baca bukunya Ghazali. Guru saya Al-Ghazali. Kok siapa? Ghazali siapa? Imam Ghazali yang belum besar itu. Loh, kok sampean hidup sekarang, Ghazali sudah mati, kok kamu bisa bicara sanadnya sampai Ghazali? Loh, saya kan baca karyanya. Apakah salah saya salah itu? Punya logika yang kayak Ghazali, ya kan aneh gitu. Nah, logika itu kan logika kacau. Orang sekarang itu kacaunya di situ. Sehingga apa? Mementingkan sebuah hal yang formal, terlalu formal, sehingga mensampingkan standar keilmuan yang harusnya mereka konsumsi. Sedangkan kita itu butuh asupan, konsumsi sebuah kebutuhan di diri kita, yaitu Al-Quran dan pemahaman-pemahaman yang objektif, yang bisa memajukan bangsa. Itu hanya harus diperoleh oleh orang yang memang standarnya formalnya sudah pasti. Sedangkan orang yang seperti kita, kecil-kecil gini, tapi pemikirannya sudah diasah dan lain sebagainya, objektivitasnya sudah diperoleh, standarnya sudah diperoleh, mereka kesampingkan tanpa memperdulikan perkataannya. Maka dari itu Ali kan dulu ngomong itu, jangan lihat orang yang bicara, lihat yang dibicarakan. Itu maksudnya gitu. Standar keilmuannya yang Anda lihat, bicaranya itu seperti apa, logikanya gimana, yang dibicarakan seperti apa. Nah, itu yang dipakai. Entah yang ngomongnya bilang, gak mungkin orang akan selalu bisa sampai detail. Saya memang guru saya Pak Sukri, kemudian Pak Sukri siapa itu nggak tahu, saya sudah ke depannya. Itu ke tempat juga nggak tahu kan, nggak sampai jelas. Tapi kan saya yakin logikanya pasti sampai sama Rasul, jelas itu. Karena apa? Logika sama Quran, standar pun jelas, objektivitasnya juga dapat.
apa yang perlu dipertentangkan? Ya silakan, kalau tidak mau ya sudah itu. Ya kalau tidak mau ya sudah, nggak mau ya monggo. Semangat dari itu saya akan selalu buka itu ilaki berun itu. Kenapa saya selalu buka itu? Kenapa? Supaya tidak sampai terjangkit penyakit itu tadi. Quran itu dikaji untuk diambil hikmahnya. Sumpamanya ada orang kita kaji di masjid, musola, kita sampaikan kajian. Orang bilang, "Sama itu orang kesehatan, kenapa masih ngaji Quran?" Bilang, "Duh, aneh ya." Harusnya orang ngaji itu Quran itu di segala bidang. Jangan Anda ke bidang satu stop Qurannya, kacau. Malah nanti masuk ke golongan maktubi alaihi dolin, itu malah kacau. Itu kan banyak gitu. Itu kaidah Quran itu sebagai kaidah jalan lurus, sehingga ketika orang di bidang satu atau bidang lain dibekali dengan Quran, mereka akan tertuntun. Maka dari itu Shiratal Mustaqimnya dapat mereka. Maka dari itu ketika saya sampaikan, ya sudah. Kemudian mereka nggak percaya karena apa? Karena sanad namanya. Ya sudah, terserah. Yang penting objektivitasnya. Kemudian standar yang kita bicarakan jelas. Apakah kemudian apakah kita akan mendapatkan tiket neraka karena menjelaskan Quran tanpa ada sanad? Ya udah, anda juga dilihatlah, Allah kan tahu mana di hatinya ini orang yang memang jelas-jelas terhindar dari kiberun, sama orang yang memang masih kiberun di hatinya. Mana orang yang memang jelas-jelas inginnya objektif dan inginnya patuh, hanya menyampaikan balagul mubin seperti perintahnya. Siapa yang memang inginnya ria, siapa yang inginnya mencari ketenaran, siapa yang inginnya mencari sebuah apa hal-hal yang dolin dan maktub itu. Kan Allah tahu siapa yang memang miftahul jannah, siapa yang memang itu. Jadi saya kira tentang sanad itu tadi jawaban saya. Sanad itu tidak harus formal secara nama orang, seperti hanya hadis. Dulu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim itu harus jelas karena mereka perawi, karena mereka jelas untuk buat buku, buat hadis, jelas perawinya, harus nama orangnya sampai. Kalau tidak sampai jadinya dhaif itu hadisnya. Harus jelas karena itu di buku akademisi. Sedangkan kita sebagai orang pelajar, sebagai penyampai, apakah harus itu semua? Ya tidak harus. Kalau itu semua, ya semua nunggu orang seperti itu satu abad sekali baru datang. Orang-orang seperti kita kan tidak nyampe seperti itu. Nah, kita gunakan pemahaman yang modelnya seperti itu gitu. Kalau pemahaman, orang tidak perlu harus nyampe tahu jelas namanya seperti ini, formalnya ini itu. Sehingga kita sanad informal yang kita perlukan. Jadi sanad ada dua, formal dan informal. Jadi orang kalau nuntut formal semua, ya akan susah berkembang. Kalau informal masih dipakai, ya bisa berkembang. Sehingga karena apa, enggak tertutup. Kemudian luas gitu. Karena dilihat bicaranya, apa ini bicara kayak jelas enggak? Standar enggak? Sesuai enggak? Logik enggak? Kemudian pas enggak dalam kehidupan ini, malah menyengsarakan atau malah menyesatkan nih? Dalam kehidupan ini malah membahagiakan atau malah mensejahterakan? Ini kan jelas. Kita kan bisa membedakan itu. Mana bicaranya orang yang memang hatinya nurani baik itu, sama orang yang memang bicaranya hatinya ada ya kekotor-kotoran gitu. Kan jelas. Hingga maka dari itu saya kira tentang sanad itu ya itu tadi. Yang penting standarnya jelas, yang dibicarakan jelas. Seorang tidak mungkin jadi pinter kalau tidak ada gurunya. Saya jamin itu. Orang itu tidak mungkin pinter tidak ada gurunya. Mesti harus ada gurunya. Meskipun baca buku saja tidak ada pembimbingnya, ya gurunya ya buku itu, karangannya orang itu. Buku tidak ada kalau nggak ada yang ngarang, itu tahu-tahu ada. Nggak mungkin. Ya. Kalau lebih jelasnya, lebih lurusnya, supaya menghindari penyimpangan dan menghindari logika-logika buruk, itu mesti harus ada pembimbingnya. Itu yang dimaksud ulama itu membatasinya di situ. Nah, itu saya kira tentang sanad itu seperti itu. Dan saya kira ya itu ya jawaban dari saya.